Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK khususnya jurusan Teknik Elektronika Industri di mana saja Anda berada. Dalam materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sensor gerak atau sensor PIR, Passive Infrared. Yang kita bahas adalah model HCSR501 bersama saya Hendri Kurniawan SPD, guru SMK Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. Sensor gerak atau sensor PIR, Passive Infrared, merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek yang bergerak. Sesuai dengan namanya, sensor PIR, maka sensor ini bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya dapat menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor PIR dapat mendeteksi radiasi sinar inframerah dari semua objek yang memancarkan energi radiasi sinar inframerah seperti pada manusia. Sebagai contoh, ketika terdeteksi sebuah gerakan dari sumber inframerah dengan suhu tertentu, yaitu manusia yang mencoba melewati sebuah sumber inframerah yang lain, misalnya dinding. Maka, sensor akan membandingkan pancaran inframerah yang diterima setiap satuan waktu. Sehingga, jika ada pergerakan, maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor. Sekarang kita akan bahas blok diagram sensor PIR. Di sini kita terlihat bahwa ada tanda panah, ini menandakan ada suatu objek yang akan dideteksi inframerahnya sehingga menghasilkan suatu thermal energy yang akan menghasilkan energi dari suhu. Pancaran tadi akan diterima oleh Fresnel lens, suatu lensa Fresnel. Di sini akan ditangkap. Hasil dari tangkapan Fresnel lens atau lensa Fresnel ini akan diteruskan ke IR filter. IR filter inilah yang akan menyaring sinar inframerah mana yang bisa lolos. Hasil dari IR filter akan diteruskan ke pyroelectric sensor. Karena outputnya masih kecil, harus diperkuat menggunakan amplifier. Nah, setelah hasil dari amplifier, setelah diperkuat, itu nanti akan masuk ke dalam komparator atau pembanding. Hasil dari pembandingan inilah akan menghasilkan suatu output dalam bentuk digital. Sekarang kita bahas yang pertama, Fresnel lens. Lensa Fresnel hampir sama dengan lensa cembung yang menghasilkan sinar sejajar jika terdapat sumber sinar satu titik. Lensa Fresnel memiliki kemampuan untuk memfokuskan sinar dan membuat intensitas cahaya yang relatif konstan di seluruh lebar berkas cahaya. Lensa Fresnel digunakan dalam sensor PIR agar dapat menangkap sinar inframerah, lalu memfokuskannya sehingga intensitas cahayanya dapat konstan. Yang kedua, IR filter. IR filter di modul sensor PIR ini mampu mendeteksi sinar inframerah dengan panjang gelombang antara 8 sampai 14 mikrometer. Jadi, panjang gelombang inframerah sangat kecil sekali dalam satuan mikrometer. Sedangkan panjang gelombang sinar infrared yang dihasilkan dari tubuh manusia itu nilainya berkisar antara 9 sampai 10 mikrometer. Sehingga karena nilainya 9 sampai 10 mikrometer, maka dapat dideteksi oleh sensor PIR. Dengan demikian, maka IR filter hanya cocok bereaksi pada tubuh manusia saja. Yang ketiga, pyroelectric. Tubuh manusia yang memiliki suhu sekitar 32 derajat Celcius ini merupakan suhu panas yang khas yang terdapat pada lingkungan. Pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian ditangkap oleh pyroelectric sensor. Pyroelectric sensor merupakan inti dari sensor PIR yang terdiri dari gallium nitrida, kalsium nitrat,
dan lithium tantalite. Dengan susunan bahan tersebut, maka pyroelektrik merupakan sensor yang dapat menghasilkan arus listrik. Sekarang pertanyaan kita, mengapa bisa menghasilkan arus listrik? Karena pancaran sinar inframerah pasif ini membawa energi panas. Material pyroelektrik bereaksi menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas yang dibawa oleh infrared pasif tersebut. Prosesnya mirip seperti pada solar cell. Jadi, dari cahaya akan menghasilkan suatu energi listrik. Yang keempat, amplifier. Amplifier ini digunakan untuk memperkuat arus listrik yang telah dihasilkan oleh pyroelektrik sensor. Karena memang yang dihasilkan oleh pyroelektrik sensor ini arusnya kecil, maka dibutuhkan suatu penguat. Yang kelima adalah komparator. Setelah arus listrik dikuatkan oleh amplifier, maka diteruskan ke bagian komparator. Fungsi komparator ini adalah untuk membandingkan arus listrik dari sensor PIR dengan kondisi sekitar. Jika terjadi perbedaan arus atau terjadi suatu gerakan pada manusia, maka output komparator akan menghasilkan tegangan. Tegangan yang dihasilkan komparator adalah tegangan DC berupa sinyal digital 0 dan 1 atau low dan high. Jadi, pada saat ada objek yang bergerak, maka logikanya akan 1, dan pada saat tidak ada objek yang bergerak, logikanya adalah 0. Seperti apa bentuk sensor PIR atau passive infrared? Untuk sensor PIR tipe HCSR501, seperti inilah bentuk pada bagian atas. Jadi dia ada lensanya, terus tampak pada bagian bawah itu sudah ada rangkaian elektroniknya yang terdiri dari beberapa komponen pasif dan juga komponen aktifnya. Sekarang kita lihat bentuk lensa Fresnel pada sensor PIR. Nah, inilah bentuknya. Kita lihat di dalam lensa terdapat suatu bagian-bagian kecil heksagonal. Disinilah yang akan memfokuskan sumber inframerah yang dari luar sehingga jatuh ke dalam titik pada sensor yang ada di dalam. Jarak deteksi objek maksimal sekitar 10 meter, sensitivitas yang paling tinggi, kurang lebih, artinya melihat situasi kondisi, dan minimal dia sekitar 30 cm. Di dalam lensa Fresnel, terdapat suatu sensor fototransistor infrared. Jenisnya adalah RE200B. Jadi, fototransistor inilah yang akan menangkap sinar infrared dari luar. Nah, sekarang kita akan bahas pin catu daya dan outputnya. Di dalam sensor PIR ini terdapat 3 pin yang fungsinya sebagai 5 volt, ground, dan output. Bagaimana cara mode setting jumper? Di dalam setting jumper ada 2 bagian, yaitu H dan L. Pada model H, sensor dapat di-trigger ulang selama delay. Jadi pada model H, kalau sensor sudah di-trigger, maka bisa di-trigger ulang, walaupun outputnya masih kondisi high atau low. Tetapi pada model L, sensor harus menunggu selesai dulu delaynya, baru dapat di-trigger ulang. Jadi objek tidak akan bisa direspon hingga waktu delaynya selesai. Sekarang kita pengaturan sensitivitas. Untuk mengatur sensitivitas, dapat diatur pada trim pot 1. Bisa lihat di gambar, yaitu VR1. Jika VR1 diputar ke kiri, atau minimum, maka sensitivitas akan semakin rendah. Sehingga jarak jangkau sensor itu akan sangat dekat. Jika VR1 diputar ke kanan atau maksimum, maka sensitivitasnya akan semakin tinggi, sehingga jarak jangkau sensor akan semakin jauh. Sekarang kita akan mengatur untuk waktu tunda. Jadi, pada saat sensor sudah aktif, maka dia akan memberikan logika high atau logika 1. Nah, logika 1 atau high ini akan bertahan selama waktu delay. Untuk mengatur waktu delay,
dapat diatur pada tripod 2 atau VR2. Jika VR2 diputar ke kiri atau minimum, maka waktu delay akan semakin singkat. Akan tetapi, jika VR2 diputar ke kanan atau maksimum, maka waktu delay akan semakin lama. Sekarang saya akan jelaskan gambar skema rangkaian uji coba. Dan jalur positif 5 volt kita berikan ke catu daya, begitu juga kabel groundnya. Sedangkan outputnya, kita berikan suatu penghambat resistor sebesar 330 ohm agar LED itu bisa kita batasi arusnya, supaya tegangan pada LED sekitar 3 volt. Nah, kalau sudah seperti ini, pada saat ada objek yang bergerak yang mengenai sensor, maka objek itu akan mengeluarkan inframerah yang akan ditangkap oleh sensor PIR. Maka output akan high, dan output high ini mengakibatkan lampu LED akan hidup. Untuk lebih jelasnya, sistem kerja sensor PIR ini, maka kita akan langsung uji cobakan dalam praktik. Baiklah, anak-anakku SMK, di mana saja Anda berada, sekarang kita akan melakukan pengujian sensor PIR. Yang kita persiapkan adalah modul sensor PIR seperti ini. Kita butuhkan kabel jumper, dan yang sudah terkoneksi dengan konektor USB yang akan kita sambungkan ke sumber tegangan 5 volt. Kita juga butuhkan sebuah LED. Nah, setelah itu juga kita membutuhkan multitester untuk mengukur tegangannya. Langkah pertama, kita hubungkan kabel positif 5 volt ini ke konektor 5 volt pada sensor. Seperti ini. Setelah itu, kabel yang negatif kita hubungkan ke negatif. Kabel negatif ini sengaja dibuat cabang karena akan kita hubungkan dengan LED juga, sehingga kabel jumper di sini saya buat khusus agar bisa terhubung dengan LED. Sebelum kita menghubungkan dengan LED, kita akan mengukur berapa besar tegangan pada sensor ini. Kita hubungkan pin yang paling tengah seperti ini. Jadi inilah susunannya. Nah, ini bisa kita colokan seperti ini. Kita persiapkan semua. Jadi susunannya seperti inilah yang akan kita uji coba. Langkah di awal, kita akan mengetes berapa besar tegangan yang keluar pada output sensor ini pada saat terkena suatu objek yang bergerak. Kita hubungkan negatif multitester. Kita letakkan di tegangan DC. Coba kita nyalakan. Nah, seperti ini. Oke, kita tes hidup. Nah, sekarang yang positif ini kita hubungkan ke output pada sensor PIR. Nah, jadi seperti ini. Karena kita akan mengamati berapa besar tegangan yang keluar oleh sensor ini. Ini bisa kita geser. LED-nya belum kita hubungkan. Kita hanya ngecek dulu berapa besar tegangan yang dikeluarkan oleh sensor pada saat mengenai objek. Bisa kita nyalakan dan kita hidupkan. Ya, pada saat seperti ini tegangan masih 0 volt. Nah, sekarang coba kita kenakan objek. Tegangannya sekitar 4,5 volt. Kita ulangi lagi. Ya. Jadi output sudah mengeluarkan tegangan pada saat ada gerakan objek di depannya. Nah, kalau sudah seperti itu, coba kita hubungkan dengan LED.
Ini adalah LED-nya yang kita hubungkan dengan output dan negatif pada di sini. Nah, kalau sudah kita coba hidupkan, dia akan menyala sesaat. Nah, kalau sudah menyala sesaat, dia akan mati. Sekarang coba kita di depan sensor, kita lakukan pergerakan. Ya, dia akan menyala, dan waktu menyala, itu kita bisa atur pada trim pot mau berapa lama penyalaan LED ini. Kita coba ulangi. Ini tidak ada objek, kita halangi. Ya, dia akan menyala. Lensa ini punya sudut yang cukup lebar, jadi tidak harus posisi di depan, tapi dengan sudut kiri dan kanannya yang begitu lebar, sehingga dia dapat menangkap objek lebih luas lagi. Pengujian kita sudah selesai, bisa kita matikan. Baik, siswa-siswi SMK di mana saja Anda berada, untuk bisa subscribe, like, dan share. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam video ini. Terima kasih yang telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.